Penyu memang ajaib. Pertama, mereka sudah ada sejak akhir zaman Jurassik sekitar 150 juta tahun yang lalu. Kelompok dinosaurus penyu telah bertahan melewati tantangan ribuan tahun, masih ada hingga saat ini sementara banyak lainnya telah mengakhiri proses evolusinya. Kedua, selama berabad-abad hingga saat ini, setiap penyu dewasa yang masih hidup telah mengatasi rintangan yang ada sebagai konsekuensi dari peluang, keterampilan, dan kemampuan. Tantangan yang dihadapi setiap penyu sepanjang hidupnya adalah sebagai berikut. Pertama, masukkan telur-telur kasar seukuran bola pingpong ke dalam lubang sarang yang digali oleh induknya jauh di pantai. Dari 50 hingga 200 telur yang dihasilkan, sekitar 20% tidak akan pernah menetas. Kira-kira 1,5 bulan setelah diletakkan, telur-telur yang masih hidup menetas dan penyu-penyu muda. Masing-masing cukup kecil untuk ditampung di telapak tangan Anda, menggeliat ke permukaan. Muncul dari pasir secara massal dan berlari putus asa menuju ke laut. Laut. Sepanjang perjalanan puing-puing, jebakan, kepiting, burung camar, rakun, dan ancaman lainnya akan merenggut sekitar 50% dari mereka yang muncul dari pasir. Bagi mereka yang benar-benar mencapai permukaan ombak, mereka akan saling bertukar ancaman dengan ancaman lainnya saat pertama-tama mereka menghadapi kekuatan tolak ombak dan kemudian menemukan sejumlah predator baru yang menunggu mereka. Berbagai ikan, lumba-lumba, hiu, dan burung laut saat penyu muda muncul ke permukaan untuk mencari udara. Selama beberapa hari pertama kehidupannya, jika mereka termasuk di antara yang masih hidup, penyu yang rentan akan berenang dengan panik ke depan. Pada akhirnya, mereka sering kali mencari tempat untuk menetap di sepetak kapar, lebih disukai di sepetak rumput laut yang mengapung. Kini dalam beberapa bulan ke depan, mereka akan berusaha menghindari hewan-hewan yang akan memakannya, mencari makanan yang bisa mereka makan sendiri. Pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, jumlah hewan yang selamat akan bertambah besar, dari ukuran piring makan di tahun pertama menjadi meja makan, setidaknya dalam kasus satu spesies 1 dekade kemudian. Dengan ukuran ada beberapa ukuran perlindungan. Satu-satunya predator yang benar-benar mengkhawatirkan saat ini adalah beberapa spesies hiu besar, banteng, harimau, dan hiu putih, serta paus pembunuh. Pada usia sekitar 2 dekade, hewan-hewan yang selamat akan cukup umur untuk berkembang biak dan melanjutkan siklus yang digembar-gemborkan oleh keberadaan mereka. Dari jumlah telur yang awalnya berada di pantai terpencil, kini tinggal kurang dari 10%. Setidaknya hal-hal tersebut merupakan peluang sebelum adanya campur tangan manusia yang signifikan. Selama 1 abad terakhir, dan khususnya dalam beberapa dekade terakhir, upaya manusia mulai dari pembangunan pantai hingga sampah plastik hingga perburuan liar, antrean panjang, jaring, dan bahkan bahan kimia berbahaya, termasuk minyak, telah meningkatkan risiko bagi penyu, sehingga menyebabkan tingkat kelangsungan hidup mereka turun menjadi sekitar 1% atau kurang dari setiap siklus bersarang. Tekanan tambahan dari manusia inilah yang telah mendorong 8 spesies penyu ke dalam kondisi terancam atau hampir punah. Meskipun mereka telah berevolusi untuk mengatasi sejumlah kendala, tantangan terbaru muncul begitu cepat. Jadi, mari kita rekap siklus kejadian ini dengan menggunakan musim bersarang hipotetis, karena betina bisa bersarang beberapa kali dalam 1 tahun sebanyak 1.000 telur demi kemudahan. 1.000 telur bertelur, 800 menetas, 400 berhasil mencapai air, 200 berkembang menjadi dewasa, 20 bertahan hingga usia berkembang biak, yaitu tanpa campur tangan manusia. 2 bertahan hidup sampai usia berkembang biak dengan campur tangan manusia. Jadi, penangkaran penyu dewasa adalah perwujudan dari upaya jangka panjang. Ini merupakan pengecualian, bukan aturan. Sebuah jackpot. Ini dalam arti sebenarnya adalah sebuah keajaiban.